kalian lanjut semua tidak ya? Semester 2? Atau ada yang mundur? Lanjut semua ya? Lanjut semua, Baiklah. Bu. Baiklah, syukurlah kalau begitu. Seperti biasa ya, ini ikonik sekali ada ayam di rumah saya ini. Suaranya luar biasa nyaring ini. Sebentar, saya coba cek dulu. Tadi saya sudah cek sebentar mengenai presensi ya. Kalau saya lihat, oh masih ada ini. Al-Kaisar hadirkah? Al-Kaisar. Di mana Al-Kaisar? Ini saya nggak salah kelas kan ya? Baiklah, belum hadir ya berarti ya. Soalnya di sini masih merah ini presensinya. Lalu ada Farsya. Farsya sudah hadirkah? Farsya belum hadir juga. Ini kalau saya lihat ada 24 orang termasuk saya ya. Berarti masih banyak yang belum hadir ini. Sebentar, kalian ini totalnya ada 28 ya. 28 mahasiswa. Biasanya kelas ini, kelas ABT banyak ya sampai 30 ya. Saya baru ngeh nih. Ada 28 ternyata di kelas kalian. Coba saya cek dulu deh satu persatu, sudah lama juga kita tidak ini ya, tidak bersua. Walaupun tatap mukanya secara virtual ya sudahlah, yang penting kita tatap muka ya dengan teknologi. Saya cek dulu kehadirannya. Delziba sudah hadirkah? Delziba, di mana Delziba berada? Delziba belum hadir. Selanjutnya ada, sebentar, di sini sudah hadir tapi di Google Meet belum ya. Selanjutnya ada Ferisya. Sudah hadirkah Ferisya? Hadir, Bu. Di mana Ferisya berada? Oh, ini dia Ferisya ya. Iya, Bu. Bagaimana kabarnya Ferisya? Baik, Bu. Alhamdulillah baik ya. Ferisya sudah hadir. Selanjutnya ada Syafira. Syafira Anissa. Syafira di mana? Hadir, Bu. Ini wajahnya banyak sekali, saya sampai bingung. Yang mana Syafira berada? Di mana Syafira? Saya, Bu. Hadir, Bu. Oh, sebentar Syafira. Oh, ini belum dinyalakan ya kameranya Syafira ya? Udah, Bu. Oh, udah. Belum kelihatan ya di situ ya? Iya, nah ini dia baru muncul ini. Baiklah. Aku agak lemot jaringannya. Kalau masalah jaringan ya sudah lah, mau bagaimana lagi, susah juga. Syafira sudah hadir. Bagaimana kabarnya Syafira? Alhamdulillah baik, Bu. Ibu bagaimana kabarnya? Baik ya. Alhamdulillah ya. Semenjak semester lalu kelasnya banyak sekali. Sekarang kelas saya sudah hanya ada separuh ya. Jadi agak lega. Bisa nafas gitu ya. Nah, semester lalu tuh semester ganjil itu kelasnya penuh sampai 10 sampai belasan kelas. Jadi kadang ini terburu-buru ya. Kalau terlalu mepet waktunya gitu. Setiap hari penuh dari pagi sampai sore. Nah, kalau semester 2 ini lumayan lah agak berkurang kelasnya. Jadi agak bernafas ini. Lebih fokus jadinya ya. Kalau kemarin tuh benar-benar susah banget mau fokus. Karena terlalu banyak kelasnya dan terlalu banyak mahasiswanya sampai belum hafal sampai sekarang. Baiklah, Syafira sudah hadir. Selanjutnya, sebentar. Aduh, kenapa ini ya? Nah, ini dia. Rifki Nandi. Hadir, Ibu. Rifki di mana Rifki? Oh iya, ini Rifki. Saya tuh masih agak-agak ingat ya wajahnya, tapi namanya ini loh. Agak lupa. Selanjutnya ada Farsya ya. Rifki bagaimana kabarnya Rifki? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah baik ya. Sehat semua ya. Iya. Ini ada yang ini nggak? Ada yang kena Omikron nggak nih kemarin terakhir? Ada yang merasakan Omikron nggak? Ada, serius ada. Ada yang kena kalian di kelas ini maksudnya? Iya, iya Ibu. Oh, iya. Kayaknya banyak ya. Banyak ya, emang masif sekali ya penyebarannya. Tapi katanya ini ya lebih apa namanya? Lebih enteng, kok enteng ya? Bahasanya apa ya? Tidak ringan. Ya, lebih ringan. Tidak separah ini Delta ya. Nah, kalau saya kemarin ini alumni Delta, jadi wah
Itu sampai 1,5 bulan loh itu. Sampai kelas senior kalian itu sampai kelasnya tuh saya jarang hadir ya, karena 1,5 bulan itu saya jarang hadir. Jadi paling 2 minggu sekali baru bisa hadir begitu ya, karena luar biasa. Sampai nggak gampang ya, pusingnya, meriangnya tuh parah sekali rasanya. Padahal sudah divaksin juga kemarin, sudah 2 kali vaksin. Baiklah, Rifki sudah hadir. Farsha, Andina, Laras Kansa. Sudah hadirkah Farsha? Farsha belum hadir ya? Oh, sudah hadir. Baiklah, oh ini dia. Farsha, baik. Bagaimana kabarnya Farsha? Baik, Bu. Baik ya. Lanjut ke Ruth Chania Ukia. Hadir, Bu. Di mana Ruth berada? Ruth, oh iya, ini Ruth ya. Baik, Ruth sudah hadir. Bagaimana kabarnya Ruth? Baik, Bu. Setelah liburan semester, ini kalian semesteran pada kemana sih? Jalan-jalan nggak sih? Semester kemarin? Oh enggak ya. Di rumah aja, Bu, Sibuk kan langsung. positif corona, Bu. Oh iya ya, yang ini ya, yang positif mau nggak mau ini ya, harus isoman nih. Baiklah, selanjutnya ada Al Kaisar. Sudah hadirkah Al Kaisar? Kalau di sini saya lihat sudah diisi. Al Kaisar belum hadir juga ya. Sebentar saya cek dulu ya. Bu, Kaisar maaf sudah. Bu, kata Iya. Kaisar lagi mau join Bu. Oh, baru mau join. Baiklah. Nanti coba dicek lagi deh. Jadi tadi Delziba ya. Delziba tadi saya panggil belum hadir sama Al Kaisar. Udah, Bu, saya. Oh, sudah hadir Delziba. Baiklah. Tadi Delziba apa kabar? Google Meet-nya. Oh, baiklah. Delziba apa Baik, kabar? Bu. Delziba? Baik, Bu. ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sebentar, saya simpan dulu ini ya. Delziba sudah hadir. Al Kaisar baru mau ya proses masuk ini. Fauziah Miratul Jannah. Hadir, Bu. Fauziah sudah hadirkah? Fauziah, di mana Anda berada? Oh, ini dia. Fauziah ini latarnya ini ya. Lagi di pantai apa di laut ini ya? Di belakangnya Fauziah. Bagaimana kabarnya Fauziah? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah baik ya. Yang penting sehat dulu kalau sekarang mah. Selanjutnya An-Nur Baiti Jannah. An-Nur Hadir, sudah Ibu. Di mana An-Nur berada? An-Nur. Kok di saya Hadir, belum hadir? hadir, Bu. Sebentar saya cek dulu ya. Bisa di ini nggak angkat tangan? Raise hand ya. Saya pernah bilang ya angkat tangan, terus beneran mahasiswanya begini. Oh ya baiklah. Ya sudahlah. Ini sudah hadir, baiklah. Sudah. Anur, bagaimana kabarnya? Anur? Baik, Ibu. Alhamdulillah. Baik ya. Selanjutnya ada Sania Sanusi. Sania. Hadir, Bu. Di mana berada Sania? Boleh diangkat tangannya Sania. Oh, ini dia. Baiklah. Sania sudah hadir ya. Bagaimana kabar Sania? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah baik. Selanjutnya ada Lutfi Mila Apriliani. Hadir, Bu. Lutfi. Oh, ini saya sudah lihat nih Lutfi. Bagaimana kabarnya Lutfi? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah baik ya. Selanjutnya ada Hana Febriana Sabila. Hadir, Bu. Hana, di mana Hana berada? Ini di layar saya semuanya wajah kalian, tapi saya bingung orang yang mana. Oh, ini dia. Hana, baiklah. Hana sudah terlihat, sudah muncul. Bagaimana kabarnya Hana? Baik, Ibu. Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Selanjutnya ada Devira Syahrani Putri. Devira. Oh, ini dia sudah angkat Hadir, Bu. tangan ya.
Di mana suaranya agak terlambat atau bagaimana? Apa? Oh baik, sekarang sudah jelas. Ya, Devira, bagaimana kabarnya Devira? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah baik ya. Ini angkatan kalian kita bertemunya secara virtual terus ya. Dari semester 1 semester 2 sama dengan angkatan yang lalu 2021 ya. Senior kalian itu juga sama. Baru ketemunya pas kemarin loh sama senior kalian itu. Pas lagi acara apa ya? Saya lupa, Table Manner kalau nggak salah. Baru ketahuan, oh ini dia wajah aslinya. Jadi saya bingung nih kalau ketemu langsung. Mohon maaf ya, kadang saya juga kurang hafal gitu. Tapi kalau lihat wajahnya tahu, tapi kadang namanya lupa. Selanjutnya, Devira sudah ya. Sarah Nazla Septiani. Hadir, Bu. Sarah di mana Sarah? Oh ini dia Sarah. Baiklah, bagaimana kabarnya Sarah? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah sehat ya. Selanjutnya ada Fritzi Firda Awalia. Fritzi. Oh, baiklah, saya sudah lihat. Fritzi, bagaimana kabarnya Fritzi? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah sehat ya. Fritzi panggilannya Fritzi juga ya? Saya lupa nih. Lia. Atau Firda? Oh, Lia. Baiklah. Saya ingatnya tuh kayaknya ada nama lain selain Fritzi. Lia ya panggilannya ya. Baiklah. Selanjutnya ada Anugrah Lanang Wicaksono. Hadir, Bu. Hadir, baiklah. Bagaimana kabar Lanang? Baik, Bu. Baik ya. Ini saya ingat selalu nih si Lanang ini. Mirip sama teman saya soalnya. Teman kuliah saya, jadi kepikirannya mau panggil nama yang lain, padahal beda ya. Lanang. Selanjutnya, bagaimana kabarnya Lanang? Sehat ya? Sehat, Bu. Lanang kemarin ini beneran kena COVID tuh. Iya, Bu. Berapa lama sih kalau itu apa namanya? COVID terakhir namanya apa sih? Omikron ya? Kemarin terakhir isoman cuma 10 hari sih, Bu. 10 hari ya? Mm-mm. Baiklah. 10 hari ya? Ya lumayan gitu ya. Saya pikir ada teman saya kalau nggak salah, dia kena isomannya cuma 3 hari. Jadi saya kurang tahu ya, katanya Omikron tuh aneh ya. Pas dicek ada yang positif, terus tiba-tiba berubah negatif, terus berubah lagi. Nah itu makanya saya bingung. Teman saya sih bilangnya begitu kemarin. Kena positif, terus dia coba iseng 3 hari udah negatif. Nggak tahu itu karena masalah salah pengecekan atau bagaimana, tapi emang dia merasakan juga si Omikron itu. Selanjutnya, Lanang sudah ada Anissa Fadila. Anissa di mana? Anissa? Hadir, Bu. Anissa hadir ya. Baiklah. Bagaimana kabarnya Anissa? Baik, Bu. Alhamdulillah. Baik ya. Anissa sudah hadir. Arela Zia. Hadir, Bu. Nicita apa Nikita bacanya? Arela. Nicita ya benar. Nicita. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Selanjutnya ada Sofaunada. Hadir, Ibu. Hadir ya. Sofaun bagaimana kabarnya? Apa saya panggil Nada ya? Ada, Bu. Nada ya. Alhamdulillah Bagaimana baik, kabarnya? Bu. Alhamdulillah baik ya. Lanjut ada Ilhan Davala Evan. Hadir, Bu. Ilhan, di mana Ilhan berada? Oh, baiklah. Ilhan, bagaimana kabarnya Ilhan? Alhamdulillah, Bu. Sehat, Bu. Alhamdulillah sehat ya. Selanjutnya, baik, Ilhan sudah hadir. Teresia? Hadir, Ibu. Teresia, oh ya baiklah. Ini Teresia semangat sekali nih ya. Bagaimana kabarnya Teresia? Baik, Ibu. Baik ya. Baik, selanjutnya ada Syahtia. Nih, kalau semester lalu Syahtia nih ya, jadi PJ-nya ya. Bagaimana kabarnya Syahtia? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah sehat ya. Syahtia sudah hadir, ada Axel. Hadir, Bu. Mamahir. Axel. Oh ini dia Axel. Bagaimana kabar Axel? Puji Tuhan sehat, Bu. Sehat ya? Syukurlah. Axel sehat juga. Ini alhamdulillah masih pada lanjut ya kalian.
Stefani Nur Hadijaya. Hadir Ibu. Stefani di mana Stefani? Nah, ini dia. Baiklah. Saya dengar nih Stefani. Bagaimana kabar Stefani? Alhamdulillah baik. Ini lagi ada pengajian ya? Tetangga? Enggak sih Bu, setel pengajian aja dari lagi gitu. Oh, bikin saya ada pengajian dari tetangga. Kemarin kan sempat ada ini ya, Isra Mi'raj ya. Di rumah saya ini rame ini. Kalau acara-acara besar agama tuh wah rame banget. Imlek juga rame. Kalau Imlek sih lebih budaya ya, bukan agama. Ini juga rame. Rame semua pokoknya. Selanjutnya, Destiny. Hadir, Bu. Oh ya, ini dia Destiny hadir ya. Bagaimana kabarnya Destiny? Alhamdulillah baik, Bu. Baik ya. Tadi Stefani gimana kabarnya? Saya lupa tanya nih Stefani. Alhamdulillah baik Ibu. Baik ya. Ada Destiny, ada Stefani. Firza Raffi Arya Putra. Firza. Hadir, Bu. Oh, ini dia. Bagaimana kabarnya Firza? Firzanya pakai F ya? Iya, pakai F, Bu. Baiklah. Agak meriang, Bu, saya, Bu. Oh, waduh. Meriangnya kenapa ini? Saya habis vaksin, Bu. Oh, habis vaksin. Ini vaksin yang keberapa? Kedua atau ketiga? Ketiga, booster. Booster ya? Iya, Ini Bu. saya malah belum sempet ini. Sudah dijadwalkan di kampus tapi belum sempat ke kampus nih. Sepertinya agak susah. Ya, hangat nih, Bu, badannya, Bu. Iya, pakai yang ini yang booster itu kamu pakai vaksin apa dapatnya? Pfizer. Oh, baiklah. Berarti yang 1-2-nya Sinovac ya? Iya, Bu. Teman saya tuh terakhir tuh kalau nggak salah dia dapat AstraZeneca ya. Itu Iya, dia ada dua pilihannya, Bu. Oh, ada 2 ya. Heeh. Saya ini kalau booster itu sudah ada rumusnya ya. Sudah ada formulanya. Misalnya kalau pertama kedua Sinovac, terakhirnya apa gitu. Katanya seperti itu. Kurang tahu ya. Teman saya sih dia dapatnya yang AstraZeneca tuh dia udah lunglai nggak bisa ngapa-ngapain katanya. Kalau mungkin dosisnya kali ya. Dia agak berbeda. Baiklah. Firza, semoga cepat sembuh ya. Selanjutnya ada Davin. Nah, PJ sekarang Davin ini. Davin. Di mana Davin ada? Oh, ini dia. Bagaimana kabarnya Davin? Alhamdulillah sehat ya. Selanjutnya ada Alivia. Alivia Hadir, Silvana. Bu. Wah, ini hadir semua hari pertama ya. Alivia, oh ini dia. Bagaimana kabarnya Alivia? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah baik ya. Alivia. Senior kalian juga ada namanya Alivia kalau nggak salah. Dipanggilnya Alif dong. Jadi saya bingung ya. Ini Alif tuh yang saya bingung ya. Tahu saya kayaknya nggak ada nama Alif di kelas itu. Nggak taunya namanya Alivia, panggilannya Alif. Saya pikir kan Alif itu nama laki-laki ya. Jadi kalau dia, saya Alif Bu gitu. Kalau misalnya chat gitu, saya bingung Alif yang mana? Kayaknya nggak ada nama Alif di sana. Katanya Alivia. Baiklah, sudah saya cek presensinya, tinggal Al-Kaisar ini. Sudah hadirkah Al-Kaisar? Nah, ini dia Al-Kaisar. Bagaimana kabar Al-Kaisar? Alhamdulillah baik, Bu. Baik ya. Al-Kaisar sudah hadir ya, sebentar. Saya koreksi dulu. Baiklah, sudah semuanya hadir. Nah, sekarang di semester 2 ini saya mengajar ini ya, pendidikan kewarganegaraan. Pasti kalian bingung, ini udah kuliah, masih aja belajar agama ya, masih aja belajar Pancasila, kewarganegaraan, bahasa Indonesia. Kenapa sih harus ada mata kuliah itu memang sudah diwajibkan dari pemerintah ya, sudah ada peraturannya bahwa kalian harus mempelajari lagi. Kenapa? Memang ini menjadi dasar kalian dalam mencari ilmu. Jadi setidaknya kalian harus punya akhlak atau nilai budi ya, ikuti agama, peraturan agama. Nah, biasanya kalau agama itu berkaitan dengan apa sih? Seperti ya plagiarisme misalnya, itu kan masalah kejujuran misalnya. Nah, kalau bahasa Indonesia
Untuk apa sih? Kemarin kita sudah bahas juga ya. Kenapa sih dipelajari lagi? Ya karena nanti berkaitan dengan apa? Dengan ini, penulisan misalnya. Lalu juga bagaimana cara presentasi yang baik dan benar. Seperti itu ya. Jadi ada aturannya. Lalu bagaimana dengan Pancasila dan kewarganegaraan? Nah, ini tetap harus dipelajari karena memang penting juga ya. Kita di kelas, ya, kalau berkaitan dengan Pancasila, ini yang paling umum sekali, pasti kalian kan ada kerjasama ya, misalnya ada kerja kelompok, itu berkaitan dengan Pancasila, ada juga di sana. Lalu bagaimana dengan kewarganegaraan? Di kewarganegaraan nanti kaitannya ya, kaitannya misalnya dengan multikulturalisme. Jadi kan kalian juga dari latar belakang yang berbeda-beda, nah itu bagaimana agar kalian bisa tetap belajar dengan baik ya, menimba ilmu dengan baik dan benar, ada aturannya, begitu ya. Makanya kita masih tetap mempelajari hal ini. Kalau misalnya Pancasila dan kewarganegaraan memang lebih berkaitan dengan kebangsaan ya. Jadi lebih apa ya, bisa dibilang rasa nasionalisme kalian itu harus bisa ditingkatkan lagi di mata kuliah ini, gitu ya. Kalau Pancasila kan kemarin sudah kalian pelajari di semester 1, lalu lanjut di semester 2 kita pelajari mengenai kewarganegaraan. Jadi kita sebagai warga negara itu harus bersikap seperti apa, begitu ya. Itu garis besarnya ya, secara umumnya saja. Tetapi nanti kalian bisa lihat sendiri, cek langsung di e-learning, di sana ada RPS. Nah, kira-kira materi yang akan dipelajari apa saja. Tapi bukan kira-kira malah ini, sudah jelas ya, materinya sudah ada, kalian tinggal cek saja. Nanti saya akan lampirkan juga ya bahannya. Jadi sebenarnya kalau untuk mata kuliah wajib umum ini kita semuanya sama. Walaupun dosennya berbeda-beda, tapi isinya ya, kontennya yang dipelajari, materinya itu sama. Gitu ya. Tapi mungkin dari caranya, dari setiap dosen kan berbeda-beda cara ya. Ada yang lebih ke project based learning misalnya. Ada juga yang lebih ke mencari solusi. Jadi kayak study case ya, studi kasus. Ini macam-macam. Apalagi mata kuliah ini pasti akan berkaitan dengan studi kasus kalau saya lihat. Sebentar saya cek dulu RPS-nya. Kalian bisa lihat langsung ya di RPS. Di pertemuan pertama dan pertemuan kedua nanti minggu kedua, bahan kajiannya itu mengenai kondisi saat ini atau lingkungan strategi. Nah, apa saja sih yang akan dipelajari di bahan kajian ini? Nah, itu kalian bisa lihat di pengalaman belajar. Jadi, apa saja materi-materi yang akan muncul di dalam bahan kajian ini? Yang pertama ada asal-muasal nama Indonesia. Nah, ini. Kalian tahu nggak Indonesia dari mana katanya, begitu ya. Sejarahnya seperti apa. Lalu selanjutnya ada visi bangsa Indonesia. Lalu yang ketiga ada tantangan multikulturalisme di Indonesia. Kenapa sih harus belajar tentang multikulturalisme? Ya, kita bisa lihat sendiri Indonesia itu kan tidak hanya terdiri dari satu ras ya, atau suku bangsa, atau agama gitu ya. Tapi kita bermacam-macam. Jadi Indonesia ini dibangun dari berbagai macam suku yang berbeda-beda. Bahkan tidak hanya suku dari Nusantara saja ya, tetapi juga suku-suku dari luar Nusantara. Misalnya dari Tiongkok, lalu juga ada dari Arab misalnya. Jadi sebenarnya bangsa Indonesia ini tidak dibangun dari orang-orang di Nusantara saja, begitu ya. Selanjutnya kita akan mempelajari mengenai tantangan militer dan non-militer. Nah ini dia. Ini kalau dilihat kan, kalian bisa lihat ya, yang sekarang kita lihat ada perang lah. Ini berkaitan dengan militer. Perang antara Rusia dan Ukraina. Nah itu dia. Mungkin kalau misalnya kalian kaji lebih dalam itu bagaimana dan mengapa bisa demikian, pasti ada alasannya ya. Nah ini dia, berkaitan dengan militer juga. Lalu selanjutnya ada tantangan euforia, itu salah satu contohnya ya. Tapi kalau di Indonesia sendiri nanti kita bahas lagi. Ini sebenarnya saya pernah belajar mengenai persenjataan dan militer ya, waktu kuliah dulu. Jadi khusus masalah politik, ekonomi, persenjataan dan militer di Indonesia. Tapi saya kurang tahu nih, sekarang bagaimana. Karena perkembangan yang terakhir saya lihatnya seperti persenjataan dan lain-lain sepertinya sudah mulai berkembang lagi. Tapi kita lihat tantangannya apa saja. Selanjutnya ada tantangan euforia reformasi. Nah ini dia. Kalian sepertinya belum lahir ya saat itu.
angkatan 2000-an kan kalian ya, kalau nggak salah. Ini kalau reformasi ini euforianya luar biasa. Bayangkan saja kalian misalnya sudah lahir ya pada masa itu, yang biasanya kita dibungkam gitu ya, maksudnya diam, tidak bisa sembarangan memberikan pendapat, jadi orang banyak lebih takut ya. Tiba-tiba reformasi dan lebih bebas gitu. Nah itu pasti ada euforianya. Nah pasti juga ada hal-hal yang terkadang karena terlalu bebas ya, seperti keluar dari kandang begitu ya. Sudah di kandang terus gitu ya, langsung dilepas langsung lari gitu ya. Langsung heboh. Nah itu euforia. Ini tantangan euforia reformasi. Selanjutnya ada tantangan globalisasi. Yang ketujuh ada tantangan terhadap kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah ini dia, kalau dilihat dari pengalaman belajar yang akan kalian dapat ya, materi-materi yang akan kalian pelajari, ini lebih banyak ke tantangan. Nah, kalau dari tantangan ini, berarti kalau dilihat lebih mengacu kepada ini, studi kasus ya. Jadi misalnya ada satu kasus, kalian harus analisis, lalu bagaimana sampai kalian bisa menemukan solusinya dari kasus tersebut. Ini agak susah, karena tantangan-tantangan ini kalau dilihat lebih banyak ke pro kontra juga, gitu ya. Tapi tergantung dari kasusnya ya. Nanti kita bahas juga mengenai studi kasus dari tantangan-tantangan yang kita pelajari. Sebentar. Saya tadi sudah dapat bahannya nih. Sudah saya... Oh, saya belum ini ya, belum saya upload ya. Belum saya unggah di e-learning ya, kebiasaan ya, saya lupa mulu. Sebentar. Sudah di-upload kah? Sudah di-upload RPS-nya. Oh, RPS-nya ya. RPS-nya sudah di-upload ya. Yang materinya sebentar, saya lihat dulu. Sepertinya belum deh. Karena saya baru ini nih. 9 Maret ya. Baiklah, sebentar saya masukin dulu. Nanti kalian bisa baca di situ ya. Jadi pertemuan pertama dan kedua ini di satu bahan yang sama. Sebentar. Saya unggah dulu. Di mana ya? Ini saya tampilannya berbeda, saya agak bingung jadi pakai e-learning. Di mana dia berada? Oh, ini dia. Saya unggah dulu ya bahannya ya. Nanti kalian bisa baca di sana. Jadi asal-muasal Indonesia itu dari mana begitu ya. Itu paling penting sih. Jadi akar katanya, akar kata dan asal kata tersebut itu dari mana. Kalian harus tahu. Yang kalian tahu tentang Indonesia apa sih? Ada yang pernah dengar nggak sih kata Indonesia itu dari mana? Ada yang sudah paham kah? Ada yang sudah tahu kah? Kenapa sih namanya Indonesia? Saya tuh sering penasaran ya dengan nama-nama tempat. Misalnya ada nama Muara Angke gitu. Kan saya penasaran tuh Muara Angke apa sih maksudnya? Pasti ada asal-usulnya ya. Entah itu dari satu kejadian atau dari kawasannya gitu. Nah, kalau dilihat ternyata Muara Angke itu banyak ini ya sumbernya. Ada yang berkaitan dengan karena banyaknya bangkai manusia yang dibunuh waktu itu ya, zaman penjajahan Belanda. Tapi untuk khusus orang Tionghoa kalau nggak salah, makanya disebut Muara Angke daerah sana. Katanya ada yang seperti itu, tapi ada versi lainnya juga. Nah, itu saya sering penasaran. Nah, bagaimana dengan Indonesia? Kalian sudah tahu belum? Apa yang kalian tahu tentang Indonesia? Mungkin dari pecahan katanya kalian sudah paham, atau kalau dulu sebelum ada Indonesia namanya Nusantara ya. Nusantara itu lebih luas lagi cakupannya, tidak hanya di Indonesia saja. Kalau Indonesia kan paling batasannya ya Kalimantan saja udah terpecah dengan negara Malaysia dengan Brunei ya. Dan Nusantara itu lebih luas lagi sebenarnya. Sebentar, kok nggak muncul ya ini? Pusing saya nih kalau mau unggah agak susah. Bahannya mana ini dia? Kalian bisa cek langsung ya di
e-learning kalian. Ini untuk pertemuan 1 dan 2. Baiklah. Sudah munculkah di e-learning kalian? Sudah ya? Nah, kalian bisa unduh, lalu kita lihat. Saya tampilkan juga sekalian ya, saya presentasikan juga. Ini kenapa tidak bisa? Ini laptopnya kalau panas begini ya, serba ngehang, nggak bisa dijalankan. Sebentar, saya tampilkan dulu. Kalian bisa baca langsung di sana atau bisa melihat dari layar ya, yang saya tampilkan. Ini RPS-nya. Sudah muncul di layar kalian? Sudah ya? Sudah, Bu. Baiklah. Nah, sekarang kita masuk ke mata kuliah tentang kewarganegaraan. Nah, kita kan juga adalah salah satu warga negara ya dari satu negara yang bernama Indonesia. Nah, kita lihat Indonesia itu dari mana sih asal katanya. Nah, kita telah ya. Ini kalian membaca cepat. Jadi saya baru kasih tahu atau saya berikan filenya ke kalian. Nah, kalau dilihat ini ada beberapa paragraf yang membahas mengenai Indonesia. Jadi dari sejarahnya sampai terakhir kata Indonesia itu muncul seperti apa. Jadi dari sebelum ada Indonesia sampai sudah ada Indonesia, begitu ya. Kita lihat yang pertama. Ini saya hanya sekilas saja agar kalian paham. Asal muasal nama Indonesia. Nah, kalau dari paragraf ini, apa yang kalian pahami? Paragraf pertama dulu ya. Paragraf pertama dulu. Kita bongkar dulu ini per paragraf agar kalian bisa mengerti asal atau akar katanya. Apa yang bisa kita ambil dari paragraf pertama? Tentang apa sih paragraf pertama itu? Saya mau jawab, Bu. Boleh, silakan. Yang saya pahami, Indonesia itu dikenal sebagai Indonesia itu dikenal sebagai negara yang mendiami gugusan pulau yang dinamakan Nusantara. Baiklah. Jadi paragraf pertama seperti itu ya. Indonesia itu adalah bisa dibilang kata atau nama Indonesia menjadi darah daging bangsa itu maksudnya seperti ini. Bagaimana saya harus menjelaskannya ya? Saya bingung. Jadi memang si Indonesia ini terdiri dari beberapa pulau. Nah, sebelum adanya Indonesia, memang lebih terkenal dengan Nusantara. Ya. Jadi sebenarnya asal kata Indonesia dengan Nusantara ini bagaimana sih? Gitu. Kalau dari sejarahnya sebenarnya kalau dilihat ya, dulu bisa disebut dengan Nusantara. Nah, kalau dari cakupan juga berbeda. Nusantara itu lebih luas daripada Indonesia. Nah, saat itu pula, ini saya berikan penjelasan sedikit sejarah mengenai Nusantara, bahasa dan bangsanya ya. Jadi dulu sebelum ada Indonesia ya, sebelum Indonesia merdeka, sebenarnya setiap wilayah yang ada di Nusantara itu punya kepala masing-masing ya. Dulu kan semuanya berbentuk kerajaan. Sebelum ada Indonesia semuanya berbentuk kerajaan. Nah, setiap kerajaan ini seperti negara masing-masing gitu ya. Jadi ada kerajaan Kutai di Kalimantan, lalu Majapahit yang terkenal di Jawa misalnya. Dan banyak yang di Jawa itu banyak banget kerajaannya. Nah, itu sebenarnya mereka sudah punya negara sendiri-sendiri gitu ya. Tapi yang berbentuk kerajaan, bukan seperti kita sekarang republik. Nah, saat itu kalau dari bahasa juga bagaimana sih penggunaannya gitu. Padahal kalau dilihat kan setiap suku pun berbeda-beda bahasanya. Itu bagaimana komunikasinya mereka bisa terjalin yang menggunakan bahasa Melayu. Jadi saat itu memang orang-orang berkomunikasinya menggunakan bahasa Melayu. Karena bahasa Melayu sendiri dia tidak memiliki level ya dalam bahasa. Jadi kalau di bahasa Jawa misalnya, kan ada yang
ada bahasa yang tinggi ya, atau bisa dibilang bilangnya tinggi, yang sopan sekali gitu ya. Ada yang kasar, ada yang halus begitu ya. Tapi kalau bahasa Melayu tidak, dia sifatnya universal, makanya digunakan sebagai alat komunikasi saat itu. Nah, kalau dilihat kan semuanya berkepulauan ya, punya pulau masing-masing. Jadi bagaimana caranya ya menggunakan bahasa Melayu. Lalu nanti terbentuklah bahasa Indonesia setelah adanya Sumpah Pemuda itu ya. Jadi sebenarnya dulu tuh bahasanya juga bahasa masing-masing gitu ya. Setiap tempat gitu ya, apalagi setiap kerajaan itu mereka punya bahasanya masing-masing, sendiri-sendiri. Tapi kok bisa ya berkomunikasi? Ya dibantu dengan bahasa Melayu. Dan karena sejarahnya juga, karena kita sama-sama dijajah ya, jadi senasib sepenanggungan, setiap kerajaan kena jajahan juga, jadi kita makanya ada Sumpah Pemuda itu. Jadi setiap suku yang ada di Nusantara berjanji untuk bergabung, membentuk satu negara secara bersama-sama begitu ya, untuk mengusir penjajah. Jadi waktu itu solid banget ya. Padahal setiap tempat sudah punya negara masing-masing gitu ya, tapi mereka bisa merelakan kerajaannya untuk bergabung menjadi Indonesia. Nah itu berkaitan dengan Nusantara ya. Jadi sebelum ada Indonesia memang namanya lebih besarnya, lebih terkenalnya saat itu Nusantara. Tapi kita lihat lagi ya bagaimana sejarahnya dari asal katanya. Lalu bagaimana dengan paragraf kedua? Ini Bu, saya izin menjawab. Silahkan. Kalau yang paragraf 2 itu tentang wilayah Indonesia yang berada di timur dunia, yaitu Asia, Bu. Baik. Asia. Baik. Jadi kalau di paragraf kedua ini kita lihat ya, ini cara baca cepat ya. Untuk kalian bagaimana caranya. Kalau saya baca cepat memang seperti ini, karena saya sih pernah mengajar membuat teks itu ya di kelas lain tapi. Jadi sebenarnya setiap paragraf itu sudah ada intinya ya. Ada kalimat utamanya. Nah, itu dia menjadi cara bagaimana kita bisa memahami paragraf itu secara cepat. Tapi akan lebih baik jika kalian baca secara rinci. Jadi kalian tahu prosesnya begitu ya. Nah, kalau di paragraf kedua memang benar ya. Karena si wilayah Indonesia ini berada di mana? Di Asia. Asia di mana? Di Asia Tenggara. Nah, kalau dilihat di sini kan dia masuk ke wilayah Asia Selatan ya. Asia Selatan tetapi yang menuju ke timur. Jadi kalau misalnya dikategorikan, kita berbarengan dengan subkontinen India, lalu sama kita sendiri Asia Tenggara. Nah, selanjutnya dari benua ini ya, benua ini karena kita berada di subkontinen yang sama dengan India, lebih bisa disebut ya, bisa disebut dengan India yang berada di arah timur gitu. Jadi zaman dulu entah kenapa ya orang-orang lebih paham daerah selatan itu pasti India. Jadi Asia Selatan tuh mereka tahunya itu adalah wilayah India. Lalu kita lihat karena kita posisinya ada di selatan yang ke arah timur atau tenggara, makanya disebutnya Farther India. Jadi India ke sana, agak bergeser. Atau disebut juga dengan East India. Jadi India yang berada di timur. Lalu sedangkan ini ya bisa dilihat wilayah kepulauannya dinamakan Indian Archipelago. Archipelago ini berkaitan dengan artinya ya. Artinya itu adalah kepulauan. Jadi kalau dilihat ini adalah seperti negara India yang punya kepulauan gitu. Jadi sepertinya kalau kita pahami dari paragraf ini, Indonesia itu berada satu kawasan dengan beberapa negara di Asia Selatan. Tapi memang kalau di Asia Selatan ini orang-orang saat itu lebih mengenal India daripada negara kita sendiri gitu. Makanya kita disebutnya karena wilayahnya dekat di daerah di satu kontinen dengan India, ya mau tidak mau kita mengikuti dengan nama India tersebut. Itu menurut mereka ya. Nah kalau dilihat dari posisinya karena kita menjorok ke arah timur ya, makanya disebut dengan Farther India atau East India. Farther itu maksudnya jauh ya, agak jauh begitu ya. East India itu berarti India yang berada di timur. Nah kalau itu dari benuanya ya, benua. Jadi kita bagian dari satu benua yang besar namanya Asia. Lalu kalau dari wilayahnya sendiri, karena wilayah kita merupakan kepulauan, makanya disebut dengan Indian Archipelago. Archipelago itu berkaitan dengan, atau artinya berkaitan dengan kepulauan. Seperti itu. Selanjutnya, ini biar kalian tahu dulu Indonesia itu asalnya dari mana. Paragraf ketiga.
Ada yang bisa menjelaskan? Apa sih isi dari paragraf ketiga ini? Intinya apa? Ini ada versi lain ya. Jadi memang penamaan tempat itu pasti ada beberapa sumber. Jadi dengan versi yang berbeda-beda. Dengan sebutan pula, mungkin kadang sebutannya juga bisa berbeda. Begitu, tetapi artinya itu sebenarnya mendekati. Bagaimana dengan paragraf ketiga? Ada yang bisa menjawab? Ini asal katanya ya. Jadi kalau di sini lebih ke, kalau di paragraf yang tadi lebih banyak ke India-Indiaan, tapi kalau di sini kita lihat penekanannya kepada Austro ya. Austro ini memang kalau dilihat adalah posisinya, posisi kita yang berada di wilayah selatan. Di Asia memang di bawah ya, makanya dibilang selatan, tapi kalau dari posisinya kita agak menjorok ke timur, ke kanan begitu ya, makanya disebut Asia Tenggara. Nah kita lihat ya, kalau untuk paragraf ini memang fokusnya kepada apa sih penggunaan Austro ini, jadi lebih penekanannya kepada posisinya yang di wilayah selatan. Wilayah Austro-Asia, ya sama dengan Farther India sebenarnya. Austro itu selatan, Asia itu ya Asia, benua Asia, jadi sebuah tempat atau wilayah yang berada di selatan Asia. Nah, kalau dari kita lihat ya, dari kepulauannya ini Austronesia. Nesia itu maksudnya Nesos ya, asal katanya dari Nesos, yang artinya kepulauan. Austro itu tadi sudah dijelaskan mengenai wilayah ya, atau tempat yang berada di selatan. Jadi kepulauan yang berada di selatan Asia kalau bisa dilihat di sini ya. Sebenarnya sama aja sih. Jadi Austroasia dengan Farther India itu sama. Kaitannya dengan benua ya, kalau Austroasia dengan Farther India. Tapi kalau Austronesia dengan Indian Archipelago itu berkaitan dengan kepulauannya sendiri. Gitu ya. Selanjutnya. Seru ini, membahas mengenai sejarah penamaan Indonesia. Nah, ini sudah mulai nih muncul kata Indonesianya. Kalau tadi masih berkaitan dengan kawasannya, belum muncul secara jelas kata Indonesianya. Kalau yang ini bagaimana menurut kalian? Ya? Mhm. Baiklah, jadi ada penamaan baru ya. Jadi kalau sebenarnya Indonesia ini banyak banget, namanya macam-macam. Tapi akhirnya disepakati menggunakan Indonesia dari ini dia, dari si Logan ini ya. Logan itu memang dia etnologi. Etnologi itu berkaitan dengan asal muasal kata, ya, penamaan. Jadi sejarahnya dari mana, akar katanya dari mana, asal katanya dari mana, itu berkaitan dengan etnologi. Nah si Logan ini memang dia saat itu bekerja di daerah Penang, di daerah Malaya. Nah, makanya dia lebih dekat ya. Jadi lebih paham bagaimana keadaan si Nusantara atau Indonesia saat itu. Nah, dia sudah membuat nama sendiri, namanya pertama kan di Indian Archipelago. Lalu dia memunculkan kata Indonesia secara rinci dari, asal kata dari mana? Ini, ambil dari Indos atau Indus. Apa itu dia? Berkaitan dengan Sungai Indus. Sungai Indus ada di mana? Di India. Begitu ya. Nesos ini kan Indonesia ya. Nesia itu ambil dari kata Nesos. Nesos itu artinya kepulauan. Jadi mau tidak mau ya ini dia. Namanya diambil dari India lagi, berkaitan dengan India juga. Karena daerah Asia Selatan itu kita berkiblatnya kepada India. Jadi orang-orang taunya Asia Selatan ya India gitu. Makanya India bagian mana nih gitu. Saat itu. Jadi kalau sekarang sih udah bermacam-macam, udah beda-beda. Begitu ya. Selanjutnya apa lagi nih? Sama juga nih berkaitan dengan Logan ya. Logan juga masih menjelaskan secara rinci ya. Maksudnya cakupan-cakupannya apa saja. Kalau dia tadi kan di paragraf-paragraf sebelumnya tidak ada
pembahasan mengenai cakupan wilayah Indonesia tuh di mana saja. Nah, kalau Logan ini sudah mematok ya, wilayah-wilayahnya ada di mana saja. Nah, ini sudah dijelaskan ya di paragraf selanjutnya kawasannya apa saja yang disebut dengan Indonesia. Nah, kalau dilihat saat penjajahan zaman Belanda ya, kita disebutnya ini loh, Nederlands Oost-Indie. Jadi Oost itu maksudnya bahasa Belandanya tuh East ya, dari East, timur. Jadi Nederlands itu dari negara Belanda sendiri ya. Oost-Indie itu berarti India yang berada di timur. Nah, maksudnya ada kata Nederlands juga. Jadi dia ingin menjelaskan bahwa wilayah ini adalah wilayahnya si Netherlands gitu. Jadi Netherlands yang berada di India Timur. Makanya disebutnya seperti ini. Jadi waktu pas zaman penjajahan Belanda dia tidak menerima secara rinci penamaan Indonesia sendiri sebenarnya. Dia lebih setuju dengan penamaan Netherlands Oost-Indie begitu ya. Kalau di sini kita lihat di paragraf selanjutnya ada istilah Insulinde. Nah, mungkin kalian udah pernah tahu ya mengenai Max Havelaar ini atau Multatuli, terkenalnya dengan sebutan nama Multatuli. Nah, di sini juga dijelaskan juga ya bagaimana sih pulau-pulau ini muncul gitu ya. Lalu kalau kita lihat ada Prancis ya, orang Prancis ini sarjana Prancis itu menyebutnya dengan bagian Kepulauan Melayu Raya. Jadi bagaimana saya jelasinnya ya? Jadi saat itu memang kita disebutnya kalau saat itu ya kawasan itu disebutnya Nusantara. Nusantara itu luas sekali. Cakupannya bisa sampai Kalimantan seluruhnya gitu. Nah, sedangkan Indonesia udah kepotong-potong gitu kan bedanya. Nah, kalau dilihat dari suku bangsanya pun si India Timur ini dia punya ras tersendiri. Rasnya Melayu begitu ya. Makanya ada yang lebih menyebut nama kawasan saat itu Indonesia saat itu dengan Melayu gitu ya, Melayu yang punya kepulauan. Tapi ada juga yang karena berkaitan dengan penjajahan Belanda saat itu, jadi si Belanda tidak mau melepas nama negaranya sendiri. Sebenarnya sih harusnya ya India di wilayah timur gitu ya, tapi di sini dijelaskan ada kata Netherlands-nya. Tapi kita lihat lagi ya. Nah, ini dia. Gara-gara si Maxwell ini ya, dia menulis The Island of Indonesia dan dia sudah menekankan bahwa nama tersebut atau dia lebih memilih ya kawasan kita sebagai namanya sebagai Indonesia gitu. Nah, yang paling lucu ya itu dia si Belanda nih kita lihat ya. Jadi zaman kolonial Belanda ini memang dia susah, dia tidak ingin melepas nama Netherlands Oost-Indie ini. Jadi dibilangnya itu adalah wilayah dia gitu. Jadi makanya tidak ada nama Indonesia. Jadi kalau dia menyebut Indonesia berarti kita sudah berbentuk negara. Nah, pada saat itu kan kita masih pecah-pecah. Dan perangnya pun masih sistemnya kerajaan. Bedanya di sana ya. Nah, kita lihat. Di sini kan mulai ada partai-partai ya. Maksudnya ada kumpulan saat itu bisa dibilang partai juga. Indonesia Party itu partai. Jadi partai yang membangun Indonesia. Jadi saat itu memang sebelum 1945 itu Indonesia belum ada. Nah, kalau misalnya dibilang penjajahan Belanda saat itu ya, penjajahan Belanda, Indonesia dijajah selama berapa abad oleh Belanda. Sebenarnya kalau dilihat penjajahan Indonesia tidak juga ya, karena Indonesia waktu itu belum lahir. Ya nggak sih kalau dilihat dari logika ya, kalau dipikir dari logika kan Indonesia saat itu belum lahir. Jadi Indonesia itu lahirnya pada saat 1945. Mungkin dulu kalau misalnya tidak dijajah, ya kita tetap negara yang terpisah begitu. Masing-masing bentuknya kerajaan. Ya seperti yang kalian lihat seperti Uni Soviet lah. Itu kan terdiri dari beberapa negara yang bergabung menjadi satu namanya Uni Soviet. Lalu terpecah lagi. Ya tahun 90-an itu mereka pecah lagi membentuk negara masing-masing juga. Nah, Indonesia juga sama sebenarnya tidak jauh beda, tapi bentuknya kerajaan saat itu. Jadi kerajaan-kerajaan ini bergabung menjadi satu. Kenapa? Karena mereka merasa dijajah sama nih satu bangsa. Dan mereka mau tidak mau harus solid ya, bergabung menjadi satu untuk melawan si penjajah ini. Dan mereka pun akhirnya ya bergabung itu dengan Sumpah Pemuda. Kalau kita lihat sejarahnya si Sumpah Pemuda ini kan banyak ya.
sebutannya kalau dulu namanya ada Yong ya, Yong Java begitu ya. Lalu Yong mana lagi itu banyak sekali. Itu digabung menjadi satu, mereka bersumpah, lalu membentuklah Indonesia ini. Gitu ya. Jadi kalau dilihat asal kata Indonesia itu dari mana banyak sekali ya. Jadi sebenarnya bukan katanya bukan hanya Indonesia saja, macam-macam namanya. Tapi akhirnya dipilihlah nama Indonesia gitu ya. Kalau dilihat karena kenapa malas juga kita mengambil nama Netherlands Oost-Indie. Ada masih bahasa, ada negara Belandanya di situ. Padahal kita sudah bebas dari negara Belanda. Jadi lebih pilih Indonesia. Makanya di Sumpah Pemuda itu kan menyebutnya Indonesia ya. Berbahasa satu bahasa Indonesia, lalu berbangsa satu bangsa Indonesia, semuanya berkaitan dengan Indonesia. Jadi walaupun sudah belum merdeka saat itu, tapi sudah tercetus nama Indonesia dari para kaum pemuda ini. Gitu ya. Nah ini dia sejarah-sejarahnya, kalian bisa baca sendiri. Jadi intinya si Indonesia ini memang kalau dilihat ya, memang terdiri dari asal katanya ya. Kalau dipecah, tadi kan saya sudah pelajari tadi dari Logan itu, dipecah itu dari Indo dengan Nesia. Jadi Indo itu dari asal katanya Indus, atau berasal dari sungai yang ada di India ya, saya juga bingung. Lalu Nesia itu dari Nesos ya, kepulauan. Itu dia. Ini adalah asal kata Indonesia ya. Ini saya singkat saja biar kalian paham sedikit. Nah, selanjutnya kita bahas mengenai visinya. Visi bangsa Indonesia. Kalian tahu tidak visi itu artinya apa sih? Ada yang paham apa itu visi? Mudahnya visi itu tujuan, Bu. Tujuan ya, baiklah. Jadi kalau dilihat visi bangsa Indonesia berarti tujuan bangsa Indonesia, tujuannya ngapain aja? Kita lihat ya. Di sini dia mulainya dari tahun 97 nih kalau dari sumber buku ini ya, materinya. Tapi kita lihat langsung saja ke visinya ya. Di sini ada daftarnya. Nah, mana ya tadi ya saya lihat. Nah ini dia. Kalian bisa baca langsung. Saya harap sih kalian bisa baca ini. Nanti kita di pertemuan selanjutnya kita lebih fokus ke masalah studi kasus. Jadi nanti kalian baca dulu bahannya. Nanti di pertemuan selanjutnya kita lanjut ke studi kasus. Nanti studi kasus itu dikaitkan dengan materi yang ada di dalam sini, begitu ya. Jadi nanti studi kasus itu berkaitan di mana saja. Apa saja sih materi-materi yang berkaitan dengan studi kasus yang akan saya berikan, begitu ya. Jadi kalau misalnya saya harus baca satu-satu begini ke kalian juga saya bingung ya. Seperti didikte begitu ya. Lebih baik nanti kalian baca sendiri. Secara langsung mungkin kalian lebih paham nanti. Secara langsung baca sendiri materinya, baru nanti di pertemuan selanjutnya kita bahas studi kasusnya. Nanti saya akan berikan kasus, kalian mempelajari masalahnya seperti apa, lalu juga nanti dilihat dari materi-materi yang sudah kalian baca, yang sudah saya berikan juga, tinggal dibaca saja, dikaitkan dengan studi kasusnya, begitu ya, dengan kasusnya. Karena mahasiswa itu memang tidak hanya membaca, jadi kalau misalnya bacaan itu adalah materi untuk wawasan kalian. Tapi nanti realitanya di lapangan kalian akan melihat masalah atau kendala atau kasus gitu ya. Nah, kasus-kasus ini bisa terpecahkan dengan materi-materi atau wawasan yang sudah kalian pelajari ya. Ini kalian baca sendiri saja ya, masalah visi. Nah, ini kan gampang ya sebenarnya. Tinggal dibaca satu persatu secara rinci. Nah, saya akan lebih fokus kepada tantangan-tantangan ini. Kita bahas mengenai tantangan multikulturalisme dulu ya. Yang kalian tahu tentang multikulturalisme apa sih? Aduh, baterai saya sudah mulai habis nih. Multi itu artinya apa? Banyak. Bermacam-macam kan sih, Bu? Bermacam-macam. Multi ya. Lalu kultural. Budaya. Jadi memang kalau dilihat berarti Indonesia berkaitan dengan multikulturalisme ya, karena kita dibangun dari kalau dilihat dari suku-suku yang berbeda, bahasanya pun berbeda begitu ya, bahkan dari kekuasaan yang berbeda-beda begitu, karena setiap wilayah di Nusantara saat itu memang sudah punya pemerintahannya masing-masing. Dibangun menjadi satu, kok bisa begitu ya. Lalu bagaimana dengan
namanya juga multikulturalisme ya, berarti banyak perbedaan di sana. Dan pastinya kita akan menemukan hambatan atau tantangan saat kita melakukan atau sebentar ya, saya agak bingung nih mau nyolok, tapi susah nih. Baterainya udah pengen habis. Wah, susah jauh. Begitu ya, jadi intinya multikulturalisme itu berkaitan dengan perbedaan budaya yang ada di Indonesia. Macam-macam sekali kita, bahasanya banyak. Bayangkan di Papua itu ya, di Papua kalau kita lihat sepertinya mereka sama begitu ya, tapi ternyata berbeda-beda. Setiap suku itu punya bahasanya masing-masing. Dan bahasa paling banyak itu ada di Papua. Bayangkan, tapi sudah banyak yang punah bahasanya. Memang kalau misalnya saat apa ya, bisa dibilang suatu tempat atau negara, kerajaan lah saat itu ya, mereka kan punya kultur yang bisa dibilang sama. Terus tiba-tiba harus melebur menjadi satu. Jadi pasti ada yang bukan dikorbankan, secara tidak langsung jadi korban juga ya, misalnya dari segi bahasa misalnya. Kan mau tidak mau, bagaimana cara komunikasinya di Indonesia ini ya menggunakan bahasa Indonesia. Nah, bahasa daerahnya mulai tertinggalkan. Seperti itu ya pasti. Nah, itu adalah salah satu tantangan juga dari multikulturalisme. Nah, yang kalian pahami, yang kalian sering lihat dari tantangan multikulturalisme di Indonesia apa saja sih? Yang sering ya, yang sering kalian lihat. Atau mungkin kalian rasakan langsung misalnya. Silahkan. Masih Sarah ya, Bu? Sarah ya, baiklah. Isu Sarah. Sarah itu kan singkatannya. Salah satunya apa nih yang sering muncul? Suku, agama, Bu. Suku dan agama ya. Memang kalau di Indonesia sendiri kita lihat kalau dari segi agama ya, mayoritasnya memang Islam ya. Tapi kan di Indonesia sendiri tidak hanya negara, kita tuh bukan negara Islam ya, intinya begitu. Jadi kalau misalnya memaksakan semua serba Islam tidak bisa. Makanya di Pancasila itu disebut nomor satunya ya, sila ke-1 itu ketuhanan yang Maha Esa, karena kita berbeda-beda ya agamanya. Nah, itu adalah menjadi salah satu contoh ya, atau tantangan yang paling berat sebenarnya. Sebenarnya kadang ya, negara yang berbeda-beda seperti kita, itu akan sangat amat mudah diadu domba. Ya, sangat amat mudah diadu domba, karena kita punya perbedaan yang lumayan ya, signifikan juga dari bahasa, dari misalnya agama, dari segi mayoritas dan minoritas, dan lain-lain. Kultur pun berbeda-beda, begitu ya. Kita bisa lihat sendiri, kultur di setiap daerah berbeda-beda. Nah, itu bisa sebenarnya ya, bisa menjadi hal yang paling mudah untuk disusupi oleh negara lain ya, untuk memecahkan kita. Itu adalah salah satu tantangan yang paling besar. Lalu bagaimana menurut kalian dengan masalah ini? Apakah kalian punya solusi dengan multikulturalisme di Indonesia? Harus seperti apa sih kita? Begitu. Ada yang bisa jawab? Ini sebentar ya, saya sambil dengarkan kalian juga ya. Ini sih mau colok dulu sebelum mati laptopnya sebentar. Silakan ya, kalian boleh menjawab masalah tadi multikulturalisme ini. Ya, silakan. Baiklah. Baiklah. Iya, iya, benar juga ya. Memang kalau kita lihat kan wilayah Indonesia ini kan kepulauan ya. Jadi setiap tempat itu berbeda-beda. Kalau dilihat dari letak geografis pun berbeda-beda ya. Jadi sebenarnya letak geografis pun itu mempengaruhi kebudayaan juga.
Misalnya kalau dilihat masyarakat pesisir dengan masyarakat pegunungan pasti akan berbeda bahasanya, logatnya, dan lain-lain. Nah, itu bukan menjadi halangan kita sebenarnya. Bagaimana caranya? Tadi benar ya, salah satunya adalah toleransi. Jadi kalau misalnya kita harus bisa menempatkan diri kita, intinya seperti itu ya, menempatkan diri kita seperti kalian ini kan di kelas. Nah, kalian bertemu dengan teman-teman yang berbeda, baik dari gendernya ya, ada perempuan, ada laki-laki, itu kan perbedaan juga. Lalu baik dari bahasanya atau asalnya, begitu ya, itu semuanya perbedaan. Apakah itu menjadi hal yang paling signifikan, menjadi penyebab dari apa ya, bisa dibilang masalah ya? Apakah begitu? Demikian enggak juga kan? Kita bisa menyikapinya dengan ya tergantung. Kalau kita bisa toleransi ya tidak masalah sebenarnya. Dan yang pasti yang paling penting adalah sikap toleransi itu kita bisa memposisikan diri kita di masyarakat. Kita hidupnya sosial loh gitu. Jadi tidak mungkin hidup sendiri gitu. Makanya mau tidak mau kita juga harus bisa beradaptasi. Beradaptasi belum tentu juga mengubah pribadi kita, tidak demikian. Tetapi kita bisa menurunkan ego kita ya di tengah masyarakat. Misalnya seperti saya ya. Saya ini dari latar belakang keluarga yang bermacam-macam sebenarnya. Jadi ada campuran Cinanya dan Tiongkok ya, Tionghoanya ada, dari Belandanya ada, dari Jawanya ada, dari segala macam, banyak sekali. Kalau saya lihat akar dari keluarga saya ya. Nah, dan agama pun dari keluarga saya pun berbeda-beda. Nah, itu bagaimana? Apakah pada saat kita ngumpul keluarga misalnya, kita bahas masalah itu? Ya enggak. Yang kita bahas adalah kekeluargaan kita. Jadi, kita punya keyakinan masing-masing, punya cara atau kultur kita dalam menjalani hidup masing-masing. Tapi pada saat kita berjumpa dengan orang lain, ya kita harus menekankan sikap kita untuk toleransi ya, untuk lebih toleran. Jadi jangan terlalu ego dengan diri kita sendiri. Ini loh cara saya tuh begini loh, nggak begitu. Nah, itu nggak bisa. Mau tidak mau harus toleransi. Dan yang paling penting adalah dari multikulturalisme ini sebenarnya kita bisa melihat kekayaan di sana. Kalau kita lihat mungkin di luar sana ya, di negara-negara asing, negara barat, Eropa dan lain-lain, itu kalau lihat kayaknya mirip-mirip gitu ya. Bangsa budayanya juga tidak terlalu varian, nggak kayak kita, variatif sekali, bermacam-macam gitu ya. Kalau kita pahami, mungkin kalau orang luar datang ke Indonesia tahunya Bali, padahal nanti kalau dia pindah misalnya ke daerah Sulawesi, itu beda lagi bahasanya. Orang-orangnya pun kulturnya berbeda-beda. Nah, biasanya kalau saya waktu itu pernah punya teman dari ini ya, warga negara asing. Nah, dia tahunya tuh Indonesia ya Bali atau Jakarta aja udah. Tapi sebenarnya pada saat dia pindah ke Sumatera misalnya, Medan, wah beda lagi, ke Padang, bayangkan di satu pulau saja berbeda-beda begitu. Itu dia baru tahu, oh kaya banget ya gitu. Nah, itu dia. Makanya dari multi kan banyak berarti ya. Nah, multi berarti kan bisa dilihat karena banyak ini berarti kita punya banyak kekayaan di sana. Nah, kita harus sadari itu. Jadi kita harus berpikir secara universal. Jadi kalau di hidup bermasyarakat itu memang demikian ya, harus berpikir secara universal. Jadi secara umum gitu ya, jangan mengikuti semua kehendak kita saja gitu. Ego kita masing-masing itu tidak akan pernah bisa. Dan tantangan yang paling besar ini karena masalah perbedaan pastinya ya, itu harus ada toleransi. Dan sikap kita dalam menghadapi perbedaan apa saja sih, itu dia tadi. Bisa memposisikan juga diri kita di tengah masyarakat seperti apa. Gitu ya. Kalau kalian lihat di Pancasila kan kita ada musyawarah deh. Ya. Musyawarah juga itu kan berkaitan dengan apa sih? Perbedaan pendapat. Bagaimana caranya agar kita bisa mendapatkan satu tujuan yang sama ya dengan musyawarah. Musyawarah itu bagaimana? Bisa melakukan voting misalnya. Dan kalaupun misalnya pilihan kita tidak sesuai dengan harapan kita, ya sudah. Jangan terlalu dipaksakan. Jadi egonya itu harus diturunkan. Makanya tantangan multikulturalisme ini memang kalau dilihat agak menyeramkan kalau kita masih menggunakan ego kita yang terlalu besar. Gitu. Jadi kita harus bisa memposisikan diri kita di masyarakat harus bagaimana. Karena sebenarnya multikulturalisme ini adalah sebuah keuntungan untuk Indonesia. Kita punya budaya yang luar biasa banyaknya, bahasa yang luar biasa banyaknya, ratusan. Bayangkan di Pulau Papua saja itu udah ada sekitar 300-400
bahasa. Bagaimana di pulau-pulau lainnya begitu ya. Dan suku-suku yang berbeda-beda pula begitu ya. Jadi itu adalah, jadi kita harus berpikir bahwa ya ini multikulturalisme ini ya kekayaan buat kita. Jadi jangan sampai kalian berpikir ini adalah perbedaan. Jadi jangan berpikir masalah di perbedaannya. Perbedaan itu adalah suatu kekayaan. Kalau misalnya kita bayangkan kita semua sama, pasti bosen banget ya hidup ya, gitu ya. Jadi tidak, kalau warna tuh paling hanya ada hitam gitu ya, hitam semua, putih semua, tapi tidak berwarna-warni. Nah itu berkaitan dengan multikulturalisme. Nanti kita akan angkat lebih dalam ya. Di minggu depan juga berkaitan dengan, tadi juga ada militer ya, tantangan militer, non-militer itu kalian baca dulu ya. Semuanya bahasan mengenai hal itu, nanti saya berikan satu studi kasus. Jadi saya berikan kasus, lalu bagaimana kalian bisa menyikapi kasus tersebut. Kalian harus diskusi dulu, jadi nanti kalian diskusi, lalu bagaimana sikap kalian terhadap kasus tersebut, dan bagaimana kalian bisa mendapatkan solusinya. Enaknya bagaimana ya dengan masalah ini? Ini kan sama saja dengan masalah ya. Orang itu setiap orang hidup pasti ada masalah, nggak mungkin nggak ada masalah. Nah, bagaimana sikap kita dalam menghadapi masalah. Ini salah satunya adalah tantangan multikulturalisme juga. Sebagai warga negara, ya. Itu adalah tantangan juga dan masalah buat kita sebenarnya. Tapi jangan dipikir masalah juga ya. Ini adalah tantangan. Jadi kalau tantangan itu bisa dibilang, wah kita harus lebih semangat lagi ya. Kalau ditantang orang kayaknya kita menggebu-gebu begitu ya. Nah itulah tantangan. Jadi bedanya tantangan dengan masalah memang kalau dilihat agak sedikit menyerempet sama begitu ya. Tapi kalau dilihat dari katanya sendiri, tantangan itu lebih ke hal yang positif dan memberikan kita semangat. Jadi multikulturalisme ini adalah bukan menjadi masalah, tetapi menjadi tantangan agar kita lebih termotivasi lagi. Hidup sebagai warga negara Indonesia yang paham bahwa kita punya berbagai macam suku yang berbeda, agama yang berbeda, seperti itu ya. Nah, yang paling kita lihat kemarin kan ada masalah nih, yang saya sedikit ini ya, bawa sedikit satu kasus mengenai kemarin itu pengeras masjid ya. Itu kan ada aturannya ya dari Menteri Agama. Nah itu pro kontra juga kan. Nah itu adalah perbedaan pendapat dari setiap warga negara gitu. Itu hal yang lumrah sebenarnya, karena setiap orang pasti punya pendapat masing-masing, pendapat yang berbeda. Lalu bagaimana coba kita lihat atau kita posisikan diri kita sebagai orang tersebut misalnya. Nah itu bisa menjadi acuan kita juga. Oh kalau misalnya saya jadi dia, oh iya benar juga ya, saya paham maksudnya bagaimana. Begitu ya. Jadi multikulturalisme ini memang dilihat sebagai satu hal yang bisa menjadi penghancur bangsa juga sebenarnya kalau kita tidak kuat. Nah, bahayanya kalau misalnya kita tidak kuat dengan multikulturalisme ini, kita bisa hancur dari awal gitu. Karena kemarin kita sama-sama merasa dijajah ya di setiap kerajaan itu. Walaupun penjajahan di Indonesia saat itu beda-beda ya. Ada yang dari Belanda, ada dari Portugis dan lain-lain. Jadi punya wilayah masing-masing di daerah jajahannya. Tapi tetap kita punya hal yang sama, yaitu masalah kemerdekaan. Makanya kita bersatu. Jangan menjadi hal yang membuat kalian atau orang lain pusing ya. Sebagai warga negara ya udah kita ikuti saja. Yang penting kita punya tujuan yang sama. Apa sih? Ya saling menguatkan. Bangsa ini adalah bangsa yang besar, sangat amat besar ya. Dan itu bukan menjadi hal yang membuat kita gampang menyerah atau gampang runtuh ya. Nah itu dia, kalau kita lihat juga banyak kasus yang zaman dulu GAM juga kan, Gerakan Aceh Merdeka lah, lalu juga sekarang lagi sering ada KKB, ada banyak kasus deh. Nanti kita bahas lagi ya, lebih lanjut di pertemuan berikutnya. Jadi saya harap kalian baca dulu materi ini. Mohon maaf saya lupa nih unggah materinya. Jadi saya harap kalian baca dulu materinya. Nanti minggu depan kita membahas mengenai studi kasus ya. Kalau masih di tahap multikulturalisme ini saya tidak jelaskan satu persatu. Saya hanya penasaran dengan Indonesia ya tadi ya, kata Indonesia tadi. Nah, kalian baca dulu bahannya, materinya, tantangan multikulturalisme sampai 1 bab ini. Ya, kalian baca dulu nanti minggu depan, semester depan. Minggu depan,
kita bahas yang berkaitan dengan studi kasus. Nanti saya akan saya lontarkan satu kasus ke kalian, lalu kalian harus mencari ini bagaimana caranya, ini bagaimana masalah ini bisa ditemukan solusinya, begitu ya. Karena sebagai warga negara kita hidup berdampingan satu sama lain pastinya dengan perbedaan yang sangat amat signifikan. Itu berkaitan dengan multikulturalisme ya. Baiklah, ada pertanyaan sampai di sini. Saya bahas mengenai multikulturalisme dulu ya. Ini kalian bisa baca lagi secara langsung. Nah, ini dia, ada tantangan militer dan militer. Ini kalau saya bahas mengenai militer ini nggak selesai-selesai. Karena materi mengenai militer itu luas sekali ya. Luar biasa. Bagaimana ya, kalau dilihat militer itu berkaitan dengan pertahanan negara gitu ya. Berkaitan juga dengan sifat defensif kita ya terhadap bangsa lain misalnya. Pasti kan kita walaupun hidup di bumi yang sama, namanya juga manusia, pasti ada sifat yang namanya ya serakah ya, ingin menguasai dan lain-lain begitu ya. Nah, kalian bisa lihat juga contoh yang paling jelas saat ini adalah perang itu ya, perang antara Rusia dan Ukraina. Saya sebenarnya pengen bahas itu juga, tapi itu hanya sebagai contoh saja ya, contoh garis besarnya saja. Sebenarnya si Rusia sendiri pun sebenarnya nggak jauh beda sama kita, karena mereka punya suku yang berbeda-beda. Jadi terdiri dari beberapa negara yang berbeda-beda, lalu menjadi satu, tapi mereka sayangnya pecah jadi beberapa negara lagi, balik lagi begitu ya. Nah, Indonesia ini adalah, ini menjadi tantangan Indonesia juga, jangan sampai kita seperti mereka begitu. Intinya seperti itu ya. Ada pertanyaan sampai di sini? Atau ada yang mau membahas mengenai kasus-kasus yang kalian dengar atau kalian lihat akhir-akhir ini mengenai kewarganegaraan? Ada yang mikir nggak kira-kira kewarganegaraan relasinya apa sih sama bidang ilmu kalian? Pendidikan kewarganegaraan relasinya apa ya sama bidang ilmu kalian? Ada yang bisa menjelaskan tidak? Satu saja contohnya. Ini sampai 9.10 kan ya waktunya ya? Ini Bu. Silakan. Kenapa? Tere? Lanjut. Oh, oke. Kalau ada yang mau menjawab. Ya silakan. Kalau saya mikirnya kan kita kan bisnis ya. Kalau kita bisnis, kita ingin membuat bisnis yang juga mengembangkan dan tetap sesuai sama yang ada negara ini gitu, untuk memajukan negara ini gitu. Baiklah. Jadi kalian kan di bidang bisnis begitu ya. Dari jalur bisnis ini sebenarnya kalian bisa membangun negara ini begitu ya, Tere ya. Baiklah. Jadi kaitannya si kewarganegaraan ini dengan si bidang yang kalian jalani sekarang seperti itu ya. Jadi membangun negara dengan dari jalur bisnis gitu ya. Memang ya kalau negara juga pasti ya tidak terlepas dari kaitannya dengan pendapatan, uang dan lain-lain. Karena kan kita semuanya hidup membangun jalan aja pakai uang juga gitu ya. Jadi mau tidak mau berkaitan dengan bisnis ya. Benar. Selanjutnya ada lagi yang ingin mengutarakan pendapat kaitannya kewarganegaraan ini dengan bidang ilmu kalian itu apa? Contohnya. Bu, saya juga mau, Bu. Ya, silakan Ilham. Oke. Kalau kaitannya pendidikan kewarganegaraan ini tuh sebenarnya Bu, nggak cuma di lingkup ilmu yang sekarang saya pelajari dan benar pelajari mungkin, tapi pendidikan kewarganegaraan ini memang penting buat dipelajari sama orang-orang yang mungkin nanti bakal terjun ke dunia pekerjaan, karena nanti kan di lingkup pekerjaan kita dipertemukan dan harus bekerja sama orang-orang yang mungkin berbeda dari suku, agama, dan rasnya Bu. Jadi kita harus bekerja di lingkungan yang multikultural, terus kita harus toleransi di sana gitu Bu. Jadi pendidikan kewarganegaraan itu penting. Baiklah, gitu, Bu, kira-kira. Gitu ya. Jadi emang sadar menyadari ya, kita adalah salah satu dari bagian negara ini gitu ya. Salah satu ya, berarti banyak intinya begitu ya.
Nah, kalau dilihat, kalian sebenarnya sudah melakukan, bisa dibilang ya, sudah hidup sebagai warga negara yang sudah setiap hari di kehidupan kalian setiap hari ya, tidak hanya di bidang ilmu kalian saja, tapi keseharian kalian pun sudah kalian lakukan itu mengenai toleransi. Multikulturalisme yang kalian hadapi saat ini sebenarnya sudah kalian lakukan semua ya, masalah toleransi, lalu memposisikan diri kalian di tengah masyarakat itu berkaitan dengan kewarganegaraan. Makanya walaupun begini ya, kewarganegaraan itu kita harus tahu memposisikan diri kita di negara ini bagaimana. Kita kan tidak tahu ya, kita dilahirkan menjadi perempuan atau laki-laki, di suku apa, di agama apa, kita tidak pernah tahu. Di negara mana gitu. Ternyata kita dilahirkan di Indonesia. Dan mau tidak mau kita harus mengikuti aturan yang ada di Indonesia. Apalagi Indonesia ini kan macam-macam sukunya, adat istiadatnya. Nah, itu harus bagaimana caranya agar kita tetap survive sebagai warga negara dan hidup damai, intinya begitu ya. Hidup damai, tentram di Indonesia. Makanya kalian harus sadar. Di sini juga dibangkitkan juga mengenai nasionalisme sebenarnya. Jadi tadi kalau dilihat Tere kan menjelaskan sebenarnya kita bisa membangun bangsa dari bisnis loh gitu. Nah, itu bisa juga. Jadi ada orang yang niatnya, bisa kita lihat ya, Gojek misalnya salah satunya. Itu kan dia adalah Mas Menteri kita ya sekarang. Mas Menteri kita adalah salah satu warga negara Indonesia. Dan dia memajukan Indonesia dengan Gojek itu. Gojek itu kan bisnisnya dia juga gitu. Jadi mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional. Kenapa saya bilang internasional? Karena sudah meluas juga ya, tidak hanya di Indonesia ya Gojek ya. Ada beberapa di wilayah Asia Tenggara lainnya, negara di Asia Tenggara lainnya. Makanya saya bilang, tadi si Tere memang benar ya, sudah jelas sekali. Saya paham maksudnya Tere bagaimana, saya juga paham maksud Ilhan seperti apa. Nah, kalian ini adalah warga negara Indonesia, jadi sadarilah kalian itu ada di mana, posisinya seperti apa. Gitu ya. Walaupun setiap orang punya cita-cita masing-masing, punya keinginan masing-masing, tapi setidaknya kita harus tahu posisi kita. Itu paling penting. Jadi harus menyadari diri kita sendiri ada di mana. Dan harus terima, kadang-kadang kita harus menerima ya. Tidak bisa memaksakan kehendak, harus bisa menerima. Demi apa? Demi bangsa juga, demi Indonesia juga. Gitu ya. Ada lagi, satu lagi mungkin sebelum ditutup. Kalau tadi Ilhan berkaitan dengan nanti ke depannya ya, Ilhan ya. Nanti kalau misalnya kalian kerja itu bagaimana, dan juga berbeda-beda orang ya. Seperti kemarin saya juga bekerja di perusahaan Jepang, itu kan beda ya. Itu di luar ya. Itu sukunya, rasnya beda, bukan suku Indonesia itu kan ya. Kita juga harus tahu bagaimana. Dan teman-teman saya juga dari berbagai macam latar belakang, budaya yang berbeda, banyak juga orang Tionghoanya. Kalau kita dikit-dikit mempermasalahkan hal itu ya nggak akan bisa jalan itu kita kerja. Perusahaan itu tidak akan berjalan dengan baik, intinya seperti itu. Ada satu lagi? Silahkan. Tadi sudah ada Tere, sudah ada Ilhan. Ada lagi yang menjelaskan mengenai kewarganegaraan ini. Kewarganegaraan dikaitkan dengan bidang ilmu kalian. Ini karena penting ya. Kenapa sih harus belajar kewarganegaraan? Jadi ilmu ini gitu ya. Silahkan Satya. Iya, kan korelasinya antara pendidikan kewarganegaraan dengan bidang yang kita jalani adalah nantinya kan kita mempelajari tentang kewarganegaraan, bagaimana kita menjadi warga negara yang baik, dan kita mempelajari antara kita berhubungan dengan orang yang satu dengan orang yang lainnya, dan sebetulnya lebih mempelajari tentang pendidikan menjadi warga negaranya dan saling sikap toleransi agar nanti kita membangun bisnis ke depan atau bidang-bidang yang lain itu berjalan dengan sesuai koridor hukum gitu yang ada di negara kita. Seperti itu. Baiklah Satya. Tepat sekali ya, benar sekali. Jadi intinya bagaimana sih agar kita menjadi warga negara yang baik? Intinya ya kita lihat dulu visi kita. Makanya tadi ada visi ya di materi kalian, nanti kalian baca. Nah itulah tujuan kita. Tujuan itu adalah menjadi hal yang sama ya di antara perbedaan-perbedaan yang kita miliki, tapi tujuan itu pasti punya kesamaan. Kita sama-sama pengen punya tujuan yang sama untuk bangsa ini. Intinya seperti itu. Jadi tekankanlah, ingatlah tujuan negara kita ini
bagaimana, dan ingatlah selalu sejarahnya ya, sejarahnya dulu. Orang zaman dulu tuh hidup susah loh, gak gampang loh. Ini pengen merdeka aja sampai nyerahin nyawa. Nah, kita sebagai warga negara yang sudah merdeka, itu bagaimana bisa meneruskan bangsa ini tentunya lebih besar lagi ke depannya. Dan semoga jangan sampai hancur gitu ya, karena kita pernah lihat sejarah perbandingan negara lain, ada kejadian yang sama dengan kita begitu ya, sama-sama bersatu menjadi satu negara, tapi akhirnya hancur juga. Gitu, jangan sampai kita seperti itu. Intinya seperti itu ya. Jadi walaupun kita berbeda-beda, lalu juga entah keyakinan, entah suku, entah ras, entah keinginan, cita-cita, semuanya berbeda, tapi kita punya visi atau tujuan yang sama untuk negara kita. Begitu ya. Ya sudah, sepertinya ini dikit lagi sudah mulai 9.10 ya terakhir ya. Ya sudah ya, selanjutnya saya nanti ada kelas lagi nih, jadi harus ada jeda dulu deh untuk istirahat. Terima kasih ya untuk hari ini sudah hadir semua, dan saya harap kalian bisa baca materinya. Jadi saya sudah unggah di e-learning, kalian baca, karena minggu depan saya harap kalian sudah paham ya materinya, lalu nanti minggu depan akan ada studi kasus yang akan saya berikan. Tidak hanya kasus-kasus ya, nanti saya juga harap kalian juga memberikan kasus ya. Jadi tidak hanya dari saya, tapi kita semua memberikan kasus dan bagaimana cara kita sama-sama sebagai warga negara mempunyai tujuan yang sama dan hasil yang sama agar solusinya kita bisa dapati gitu ya. Untuk apa sih? Untuk kepentingan bersama juga. Begitu ya. Ya sudah, terima kasih untuk hari ini. Mohon maaf kalau saya ada kesalahan atau kekurangan. Insya Allah minggu depan kita ketemu lagi. Jaga kesehatan selalu. Saya undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya semuanya ya. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu.